Kalau hakikat segalanya satu kesatuan dengan Tuhan, kenapa masih ada kejahatan? Kenapa ada yang merasa terpisah atau menyakiti satu sama lain? Di mana Tuhan hadir di tengah semua ini? Dan apakah Tuhan bertempat? Pertanyaan itu wajar. Jawabannya bukan teori panjang, melainkan sesuatu yang sangat dekat, yaitu pengalaman batin, ego, dan hijab di hati. Ini bukan ceramah, bukan kajian, tapi pengalaman batin dengan menyatukan perbedaan pemahaman. Silahkan ambil yang bermanfaat aja. Di video sebelumnya, kita udah menyentuh bahwa segala wujud adalah bagian dari satu kesatuan yang sama dalam makna hakikat dan tajalli sifat, bukan menyatu secara zat. Intinya, energi ilahi mengalir di ruang kosong, menyatukan batu, pohon, tubuh kita, dan seluruh alam semesta. Tuhan membersamai setiap kekosongan, lebih dekat dari urat leher kita. Tapi jika dia begitu dekat, mengapa kita sering merasa dia jauh? Al-Quran menjelaskan, penglihatan mata tidak dapat mencapainya, tapi dia mencapai segala penglihatan. Mata fisik tidak bisa melihat Tuhan, tapi mata hati atau basirah bisa. Melihat di sini bukan melihat dengan indera, bukan melihat kayak melihat dengan mata fisik, tapi merasakan dan menyerahkan diri sepenuhnya. Dan pandangan Ibnu Sina, pengetahuan batin dan intuisi memungkinkan kita melihat hakikat Tuhan secara langsung. Mata hati adalah jembatan antara kesadaran manusia dan wujud yang sempurna. Ayat lain menegaskan, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Secara umum, penafsiran ayat itu sebagai arah kiblat sholat. Itu bukan salah ya, itu benar. Terlebih asbabun nuzul ayat itu terkait perdebatan arah kiblat ritual sholat. Tapi di ayat itu ada makna lapisan yang lebih dalam. Itu bukan sekedar petunjuk arah kiblat, itu adalah tajallinya, pancaran wajahnya di segala wujud. Kemanapun kita menghadap, pohon, langit, orang lain, ada kehadiran Tuhan di sana. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sebagian ulama fikih menafsirkan kedekatan di sini adalah ilmu Allah dan malaikatnya. Tapi para sufi memaknainya sebagai kedekatan yang dirasakan dalam hati, yaitu tajalli, kehadiran, dan nur bimbingan Allah pada jiwa yang sadar. Tak ada yang salah dengan perbedaan ini, semuanya bisa kita satukan. Kita bahas ayat itu di video lain dengan menyatukan perbedaan menjadi satu kesatuan. Kita lanjut dulu di sini. Tubuh kita ini hampir seluruhnya ruang kosong. Di setiap sel, atom ada kehadirannya. Ini contoh logika sederhana melihat dengan mata hati. Misal, kamu lihat meja. Kalau cuma dengan mata fisik, ya itu meja. Kalau zoom lebih dalam, itu kayu. Kalau lebih dalam lagi, itu pohon. Lebih dalam lagi, itu kumpulan serat-serat. Lebih dalam lagi, itu susunan atom-atom. Lebih dalam lagi, hanya ruang kosong. Dan lapisan paling dalam lagi, tak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Yang tersisa hanyalah rasa kehadiran, sebuah kedamaian, sesuatu yang tak bisa diucapkan. Ini bukan penglihatan biasa, ini adalah pengalaman batin yang nyata, bukan sekedar membayangkan sosok Tuhan. Sayyidina Ali pernah ditanya oleh seseorang bernama Ri'lib, apakah engkau melihat Tuhan yang engkau sembah? Beliau menjawab, apakah aku menyembah Tuhan yang tidak kulihat? Lalu ditanya lagi, bagaimana engkau melihatnya? Beliau menjawab, mata tidak mencapainya dengan penglihatan nyata, tapi hati mencapainya melalui hakikat keimanan. Kita lihat hadis Nabi SAW. Ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Silahkan teman-teman renungi hadis itu. Sekarang timbul pertanyaan, apa iya Tuhan ada di ruang kosong yang kita maksud itu? Bukankah dia tak bertempat? Coba teman-teman pahami dan renungi semua kontenku yang membahas energi dan ruang kosong. Sekarang kita perjelas pelan-pelan lagi ya. Semuanya hakikatnya kosong. Dan ruang kosong yang aku maksud bukan ruang kosong yang dibatasi dinding ya, tapi hakikat dari semua benda dari tubuh kita, laut, planet, bintang, galaksi adalah ruang kosong. Aku ulangi, semuanya hakikatnya kosong. Tapi dalam kekosongan itu ada energi dasar yang mengalir. Jadi, kalau segala sesuatu hakikatnya adalah kekosongan, maka kekosongan itu bukanlah tempat, karena tempat juga tersusun dari itu.
Jangan berpikir ruang kosong yang kita maksud ini ada dindingnya, ada sekatnya. Ini tak ada sekatnya, karena semuanya hakikatnya kosong dan menyatu. Di luar kita hakikatnya kosong, di dalam kita juga hakikatnya kosong. Maka nggak ada batasan dinding. Jangan berpikir ruang kosong ini seperti yang sudah disekat-sekat, seperti ruang kosong kamar, ruangan ini, ruangan itu. Ini yang kita maksud ruang kosongnya nggak ada batasannya. Dan di dalam kekosongan itulah mengalir energi yang membentuk berbagai wujud di semesta ini. Sederhananya gini, semua yang ada di semesta ini seperti ikan dan laut. Di luar ikan ada air, dan di dalam ikan juga ada air. Dengan kata lain, bukan Tuhan menempati ruang, tapi karena ruang itu sendiri bergantung kepadanya. Ruangan kita ini, ruangan teman-teman itu bergantung kepada kekosongan yang kita maksud. Dan Al-Quran mengatakan arsy-Nya berada di atas air. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ayatnya. Jangan dipahami kata ayat di situ kayak zatnya air yang kita minum. Bahkan sebagian ulama fikih pun mengatakan air yang dimaksud di sini bukanlah air seperti di dunia, dan sebagian sufi memandangnya sebagai hakikat paling halus dari wujud. Kalau kita pahami dengan bahasan energi sebelumnya, maka ini sangat selaras dengan berbagai perspektif. Bisa dikatakan arsy melampaui energi itu. Dan kalau di pikiran teman-teman ada sosok Tuhan di atas sana yang selalu diingat ketika disembah, bagaimana mungkin berpikir tentang sosok itu sedangkan belum pernah melihat sosok yang di pikiran itu? Artinya, jika ada pikiran seperti itu, telah membuat Tuhan palsu di pikirannya yang dia sembah sendiri. Sekarang pertanyaannya, kalau segalanya satu kesatuan, kenapa masih ada kezaliman dan permusuhan? Disinilah peran ego dan nafsu. Hakikat setiap manusia sama, yaitu tersusun dan mengalir energi ilahi yang sama. Tapi kalau ego menguasai, kesadaran jadi tertutup hijab, buta dari rasa kesatuan, merasa terpisah, aku dari kamu, dari alam, dari Tuhan. Rasa terpisah lain pun muncul, aku berbeda dari kamu, aku lebih berhak daripada dia, akulah yang paling benar. Dan dari sanalah lahir iri, sombong, ujub, dendam, serakah, dan kezaliman. Ibnu Sina juga menjelaskan bahwa jiwa yang bersih dan murni melalui kontemplasi dan pembersihan hati dapat kembali kepada sumbernya. Nafsu dan ego bukan musuh, tapi bagian dari ciptaannya yang tidak terdidik menjadi hijab yang menutupi cahaya, yang ditundukkan menjadi tangga menujunya. Sekarang timbul pertanyaan lagi, apakah ego dan nafsu juga bagian dari satu kesatuan itu? Perkara ini kalau kita bahas sampai kiamat pun gak selesai. Mungkin aku jawab dengan satu pertanyaan sederhana. Teman-teman mau merasakan kesatuan dengan sang sumber secara nyata atau cukup paham teori aja? Ilmu tanpa pengalaman langsung hanya akan mencari pembenaran, tapi ilmu yang dialami langsung akan menemukan kebenaran hakiki. Yang memaknai Esa dengan sosok Tuhan hanya satu, tunggal, bukan salah ya. Tapi di sini kita memahami lebih dalam makna Esa, yaitu segala sesuatu hakikatnya satu dengan sang sumber yang melampaui apapun. Tidak ada pemisahan sejati, cinta tanpa syarat, kedamaian yang abadi. Al-Quran mengingatkan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terserah teman-teman mau menyebut namanya dengan Allah, Tuhan, semesta, kesadaran sejati, atau sang sumber, mau agama apapun, bahkan tak beragama pun terserah pada diri masing-masing. Namun, kita tetap kembali pada Tuhan yang Maha Esa. Yang terpenting adalah merasakan ketuhanan itu. Kalau manusia sudah merasakan ketuhanan, tidak mungkin berdebat, tidak mungkin membenci perbedaan, karena sudah terpancar darinya cahaya cinta kasih. Bagaimana cara berjalan menuju Allah? Para ahli marifat seperti Jalaluddin Ar-Rumi, Rabi'ah Al-Adawiyah, Imam Al-Ghazali, dan orang-orang yang sudah tercerahkan mengajarkan, bersihkan hati, bersihkan jiwa, dan rasakan sendiri. Caranya banyak, lewat fanafillah atau penyerahan diri total, zikir. Zikir di sini mengingat dengan rasa, bukan hanya di lisan.
meditasi, puasa rohani, merenungi ayat-ayat dan tanda-tanda kebesarannya, menundukkan nafsu dan ego, musyahadah atau menyaksikan segala wujud, hingga menyatu dengan keabadian. Itulah ketuhanan yang hidup di dalam diri, bukan di kitab, bukan di kajian, bukan sekedar teori, bukan sekedar hafalan, bukan hanya di ritual, tapi dimanapun berada, terpancar cahaya Tuhan dari dalam dirinya. Pada akhirnya, kata-kata sangat terbatas untuk yang maha luas. Tak ada satu kata pun yang bisa menjelaskan hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan rahasia mutlak dan tak bisa digambarkan. Dia hanya bisa dirasakan. Para sufi seperti Rumi atau Rabi'ah al-Adawiyah sering berhenti pada puisi dan akhirnya mereka terdiam. Karena begitu diberi nama yang tak terbatas jadi terbatas. Tapi nama tetap butuh untuk berdoa, untuk ibadah, untuk memanggilnya, belajar mengenalnya, dan membedakan dengan sesuatu yang lain. Dan jika teman-teman sudah memahami dan merasakan lebih dalam, teman-teman akan menyimpulkan semua kata-kataku tidak cukup dalam menggambarkan sang sumber. Karena bahasa manusia sangat terbatas, sementara Tuhan tak terbatas.